warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang anak-anak. Masih semangat? Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Ya, silahkan ketua kelasnya Atria pimpin doa. Hari ini siapa yang tidak hadir? Iya, berapa orang ya? Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai menganalisis isi tersirat dari teks anekdot ya. Nah, Ibu mau ngetes ulang nih, mau mengetes ulang ciri khas dari teks anekdot itu apa? Ada unsur humor. Selain itu ada apa lagi? Ada sindiran, iya betul ya. Nah, terus di situ ada tokohnya tidak? Ada. Nah, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah memahami isi makna tersirat dari teks anekdot. Untuk pertemuan kali ini kita lanjutkan ya pada tentang struktur dari teks anekdot ya. Nah, jadi materi utamanya adalah menganalisis struktur teks anekdot. Nah, di sini Ibu ingin menyampaikan informasi yang berkaitan dengan kompetensi dasar ya. Jadi kompetensi dasarnya yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot. Nah, lalu indikatornya itu menemukan struktur teks anekdot dan mengidentifikasi struktur teks anekdot. Begitu pula dengan kebahasaannya yang menemukan dan mengidentifikasi kebahasaan dari teks anekdot. Nah, untuk kompetensi dasar ini akan dibagi menjadi 2 pertemuan. Pertemuan pertama sekarang itu membahas mengenai struktur ya. Lalu nanti pertemuan kedua membahas mengenai kebahasaan. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik ya, kalian diharapkan mampu menemukan dan menganalisis struktur teks anekdot dengan tepat. Begitupun dengan kebahasaannya juga diharapkan mampu menemukan dan mengidentifikasi struktur kebahasaan anekdot dengan tepat ya. Lanjut lagi. Nah, manfaat pembelajarannya yang pertama, pemahaman kalian mengenai struktur dan kebahasaan teks anekdot ini bisa dijadikan acuan untuk menulis atau menyusun teks anekdot gitu. Jadi kalau kalian sudah ngerti strukturnya, sudah mengerti, sudah paham strukturnya bagaimana, kebahasaannya bagaimana, kalian nantinya bisa menyusun atau menulis teks anekdot ya. Lalu yang berikutnya bisa dijadikan sebagai media untuk menyampaikan kritik. Ya, tadi kan udah ada yang jawab ya, mengandung unsur kritikan. Jadi kalau kalian nih punya kritikan terhadap permasalahan sosial, contohnya kemarin ada kenaikan harga apa? Harga BBM ya. Kalian uang jajannya naik gak? Enggak. Ya, jadi kalian bisa sampaikan kritik-kritik sosial tentang ya berbagai bidang kehidupan ya, bisa di bidang pendidikan, ekonomi, keagamaan dan sebagainya, bisa disampaikan melalui teks anekdot ya. Lalu juga selain itu sebagai media hiburan karena ada tadi unsur apa? Humor ya. Jadi lucunya itu sebuah kelucuan yang apa? Yang brilian gitu, bukan. Selanjutnya kalian berkelompok ya, belajar menganalisis, memecahkan struktur dari sebuah anekdot yang nantinya akan saya bagikan dalam lembar kerja peserta didik ya. Nah, untuk pembagian kelompoknya di sini untuk pembagian kelompoknya
Ibu akan bagi kelompok secara online ya. Jadi nanti bisa langsung terlihat. Ya, kita bagi ya kelompok 1 di sebelah sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 kelompok ya. 6 kelompok. Ya, formasinya biasanya laki-lakinya di sini kan kamu Sehan sama Kilat ya. Ini kamu pindah ke sini ya, nanti kamu pindah ke sini ya. Kamu lupa ya kelompoknya. Coba kita ingatkan lagi ya. Ingatkan lagi. Baiklah, nanti pada saat Ibu sebutkan anggota kelompoknya, kalian langsung berpindah ya. Sesuai yang saya instruksikan tadi di sini kelompok 1 dan 2 ya. Pokoknya setiap baris ya kurang lebih 2 kelompoknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jika tidak cukup bisa mengambil kursi di sebelah ya, di baris sebelumnya. Untuk kelompok 1 ya, Nurjana, Dahlia, Maharani, Fauziah Nur Akmal, Rizkia Nur Anissa, Dewi Lestari, Luna Siti, sama Nurlija ya. Ya silahkan. Untuk ketuanya Nurjana, sesuai yang disebutkan tadi ya. Ini Ibu mengambilnya dari apa, presensi keseluruhan ya. Ya artinya yang tidak hadir juga mungkin tadi namanya disebut ya, ada nampak. Tapi coba kalian yang ada yang hadir silahkan untuk berkumpul dulu. Baiklah ya, Ibu bagikan ini kelompok 1 ya, sesuai kelompok 1 LKPD-nya. Lalu kelompok 2, nah ini kelompok 2 jika ada yang, oh iya mohon maaf ya saya lupa. Ini kelompok 3, duduknya berhadapan, jadi supaya diskusinya itu leluasa. Mohon maaf ini buat kelompok ya. Ya, tetap dicatat saja. Ya, waktu pengerjaannya untuk kegiatan ini 65 menit, tetapi dibagi untuk analisis 50 menit, untuk presentasi 15 menit. Setelah itu penutupan ya, karena kita ada 2 jam pelajaran, 2 dikali 45 menit, 90 menit, kita selesai jam setengah 2 ya. Nanti juga ada bel ya. Ada yang ingin bertanya? Kelompok mana? Coba. Ini kelompok 3 ya, kelompok 3 sudah lengkap ya. Oke. Saat menganalisis ini kesulitannya apa sih yang kalian hadapi? Kilat, apa kesulitannya? Dari ini yang menurut kamu sulit itu menentukan apa? Krisis dan reaksi juga alasan. Oke ya. Nanti kita bahas bersama-sama saat presentasi ya, mengenai kesulitan-kesulitan itu. Ya, jadi memang kalau untuk alasan ini balik lagi sih ke strukturnya apa. Jika menurut kamu di sini ada krisis, bagian ini krisis, berarti kamu lihat lagi tadi di materi yang Ibu berikan, pengertian krisis itu apa, tinggal dikaitkan dengan analisis alasan, mohon maaf. Jadi menganalisis alasan itu tinggal mengaitkan pengertian dari krisis itu sendiri dengan isi teks gitu ya. Ada
Jadi kesimpulannya menurut kelompok 6 ini struktur yang tidak ada apa? Ada semua ya. Yang tadi yang itu juga ada semua, enggak? Yang tiga sudah semua ada semua. Ya, yang tidak ada lagi yang beda, coba yang beda siapa? Bagian itu. Kamu ketika mendengar kata jawaban dari jemaah haji, mereka pasti berbahasa Arab, mereka itu pasti kiai. Kamu ketawa nggak? Tawa. Kamu tertawa tidak? Nah, jika tertawa berarti itu bagian apa? Reaksi. Yang Set, itu sebuah rewas. masalah, kebingungan pada saat Gus Dur bingung, kok ini jamaah haji berkerumun. Yang dikerumunin kan ibaratnya tokoh Gus Dur ini tokoh yang bisa berbahasa Arab karena memang ulama juga kan. Nah, pasti mengerti apa yang telah diucapkan oleh kuli-kuli tersebut ya. Kita sudah mempelajari menganalisis struktur teks anekdot ya. Jadi kesimpulannya teks anekdot itu memiliki berapa struktur? Sebutkan. Nah, ya apa aja? Atraksi, orientasi, betul ya. Dan yang bersifat opsional itu apa? Koda. Kalau tidak ada koda, maka itu tetap dikatakan betul ya. Ibu rasa kalian sudah paham ya. Walaupun tadi ada jawaban yang berbeda, tapi sudah disimpulkan bahwa teks yang sudah dianalisis itu tidak memiliki koda ya. Ibu harap kalian tetap semangat, lalu coba untuk baca mengenai kebahasaan teks anekdot di rumah ya, di buku teks ya. Bisa buku teks yang ini yang print outnya kalian sudah memilikinya masing-masing. Bisa yang berbentuk aplikasi yang ringkas bisa di-download di Play Store ya. Di situ ada buku, cari saja buku siswa kelas 10 kurikulum 2013 ya. Nah, lalu sebelum kita akhiri pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan dipimpin oleh ketua kelasnya, silahkan. Duduk yang rapi ya. Duduk yang rapi. Nanti setelah berdoa, sebelum kalian keluar kelas, sambil kalian kumpulkan LKPD kepada saya ya. Jadi silakan pimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.